Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trini Widiarti, mahasiswa pendidikan ekonomi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengangguran. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran? Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu berdasarkan sumber dan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Untuk yang berdasarkan sumber dan penyebabnya, yang pertama pengangguran normal atau friksional, yaitu jenis pengangguran yang terjadi hanya sementara waktu, misalnya sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Yang kedua, pengangguran siklikal, yaitu terjadi karena adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya resesi atau kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural, yaitu ada pengangguran yang terjadi disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi, yaitu jenis pengangguran yang terjadi disebabkan oleh penggunaan teknologi modern yang akan menggeser tenaga kerja manusia. Sedangkan menurut cirinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor perikanan dan pertanian. Dan yang keempat adalah setengah menganggur. Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat, sehingga tidak semua orang memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian menjadi penganggur sepenuh waktu, ada pula yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja yang mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu. Penyebab pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kurangnya keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari kerja menjadi penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia. Dampak dari pengangguran ialah tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan, maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial,
seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan, dan masalah sosial lainnya. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say you too tired, but I think that I lost you. Mama, party girl, she just want